إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل يدعي كتاب الأمير المسلمين محمد بن سيد علوي بن سيد عباس المالكي الحزني أوصل إلى الإمام الكتب الأبرار بن الجزير محمد بن أبي الإمام الحفيظ المسلم بن الدكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بن أبي الإسلام بن عبد الرحمن بن محمود أوصل إلى ربي روحينا شيخنا سادنا حبيبنا فدي بن حبيب حسن أركب ومن وهو آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا سبقوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم ونفعني وبعلوم الدارين آمين إلى أنقذ. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pembahasan kemarin mengenai perkara-perkara daripada penjagaan pemeliharaan dari pribadi beliau dan Nabi Agung Muhammad SAW. Kita sekarang sudah memasuki tentang kalau bahasanya di sini penampilan, juga tentang pakaian daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau SAW ini selalu menggunakan apa ya? Kalau dalam bahasa ini dikatakan selalu menjaga penampilannya. Jadi ya ada memang ceritanya Nabi itu nyuprus itu ya. Nabi saya mengapunten elek kayaknya. Ya. Selalu bagus, penampilannya itu bagus. Terus dia juga selalu menggunakan apa ya, baju itu yang sesuai dengan tempat dan keadaan. Beda dengan kaisar atau raja. Kaisar raja dimanapun dia menggunakan baju kebesaran, baju kebanggaan. Tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disesuaikan dengan tempat dan keadaan. Kalau di sini dikatakan ketika ada tamu yang dari jauh, itu disesuaikan dengan siapa ini tamunya ini. Kalau orang bangsawan, ya beliau pakai baju yang pantas untuk jamu seorang bangsawan. Kalau tamunya mohon maaf dari golongan orang biasa, beliau juga menggunakan baju ini yang biasa, yang seperti ya. Bukan berarti merendahkan, enggak. Justru akan apa ya, ketika tamu ini kalau bajunya sesuai, dalam artian gak ulap bahasanya orang Jawa, gak silau. Jadi ya mereka akhirnya, bahkan di satu riwayat dikatakan orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad itu merasa dirinya itu yang paling akrab. Padahal semua punya merasakan, aku yang paling akrab, orang lain aku yang paling akrab dengan Nabi Muhammad. Itu kehebatan atau keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW bisa membuat manusia itu merasa dirinya yang paling diistimewakan, termasuk kepada istri-istrinya. Ada istri-istrinya juga semacam itu. Istri-istrinya itu, karena istrinya Nabi Muhammad itu banyak, bukan hanya 4 ya. Banyak. Dan mereka, para istri itu merasa yang paling dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istri-istrinya ini tidak bisa mengalahkan istri daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Tidak bisa. Sampai Sayyidatina Aisyah itu pernah cemburu itu. Pernah cemburu. Apa? Tidak ada yang lain maksudnya. Tidak. Karena Sayyidatina Khadijah itu menemani Nabi Muhammad SAW dan juga memberikan dohir batinnya. Dalam artian hartanya secara dohir, hartanya beliau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah, dan beliau selalu mensupport itu apa? Mendukung bukan hanya dukungan bilisan saja, semuanya dicurahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya tidak ada yang bisa gantikan. Beliau menikah lagi, maksudnya lebih dari satu, ketika Sayyidatina Khadijah itu sudah wafat, sudah meninggal. Ketika Sayyidatina Khadijah masih ada, beliau tidak
tidak melakukan poligami. Paling tinggi derajatnya istri-istri Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nah, di sini juga diriwayatkan ya, baginda Nabi Agung Muhammad SAW di sini beliau ini ala sayyidina Anbiya, apa tuannya, penghulunya, bose bacanya daripada nabi-nabi. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan ini badannya, sifatnya, baginnya, semuanya dalam bentuk yang terbaik. Nah, juga dikatakan di sini beliau wajahnya ini tampan paling bagus ini Muhammad SAW. Ini kemarin sudah kita bahas ini. Tadi saya ketika perjalanan ke sini, kalau nggak salah ini malam 16 ini, itu bulannya masih tampak bulat gitu. Dengan jalan saya ngomong ini, dalam hati jadi saya, mungkin yang dimaksud itu dikatakan indah, ya mungkin bentuk, bukan mungkin, bentuknya Nabi Muhammad dengan rembulan paling indah, masih kalah rembulan ini. Dan orang yang memandang itu jadi terpesona, ingin lihat terus, ingin deket terus. Ada orang lihat bulan, Rasulullah lebih indah, Rasulullah lebih indah. Karena diriwayatkan seperti itu, karena lebih indah. Dan kita harus meyakini itu, kita harus yakin, kita harus percaya, dan itu memang betul. Jangan sampai dalam hati kita sedikit saja terbersit bahwa Nabi Muhammad tidak indah, tidak bagus, hilangkan jauh-jauh. Kenapa? Itu akan berdampak kepada keimanan kalau awal-awal kita bahas. Ketika dalam hati kita ada pengingkaran, bahaya. Makanya kalau tentang Nabi Muhammad, jangan dibuat bercandaan, jangan dibuat guyonan. Hati-hati ya. Nah, dulu ada yang seperti itu. Rasulullah dikatakan nyubrus, ya Rasulullah dikatakan rebel, kamu tidak dari. Karena Rasulullah dilaksanakan melakukan perkara yang dilarang oleh agama, meskipun masih kecil, tidak boleh. Karena bukan tidak boleh, beliau tidak mungkin melakukan hal tersebut, tidak mungkin. Kalau yang ngomong mungkin, tolong jabu, ya, tolong pelem, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita jangan sampai sudah. Rasulullah yang paling terbaik, zahir dan batinnya, ya, paling bagus, ya, paling tampan. Lebih dan juga di sini ada satu hadis di sini dikatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus, dan Allah mencintai, menyukai yang bagus. Maka ojo nyubrus. Betul. Kalau laki-laki, tampil yang bagus. Kalau nanti di sini dijelaskan, beliau selalu pakai bajunya itu yang rapi dan bersih. Orang sing popol macam itu. Dan nanti di sini juga dikatakan di terakhir di sini tentang apa masalah pakaian itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan sampai menggunakan pakaian itu melebihi daripada kaki. Ya. Kalau di sini dikatakan lebih kepada kalau yang lebar itu beda dengan perempuan ya. Mohon maaf ini beda dengan perempuan, nanti perempuan baru jelasin lagi. Kalau yang dimaksud di sini sampai lebar apa bahasa klengsreng. Nah, ini lebih kepada kebersihan. Dan memang ada satu riwayat dulu itu ketika sahabat ini mohon maaf sampai nutup aurat ini sulit karena minimnya kain. Terus orang-orang yang kaya ini bajunya ini sisa-sisa turah-turah, lembrek sampai Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ini orang sombong, baju kalau ini dikatakan sombong, asbabul mulutnya itu, asbabul mulutnya. Tapi kalau perempuan beda, harus lembrek, klengsreng. Tapi ya sewajarnya orang yang sampai ya, seperti itu. Memang harus, karena aurat perempuan seluruh badan kecuali telapak dan wajah. Tapi mau pakai nikob tidak apa-apa, bagus malah pakai nikob. Nah, silakan juga. Tapi kalau perempuan ya izin dulu sama suaminya. Ya, seperti yang
kemarin di sini dikatakan tentang kebersihan ya, tentang kebersihan. Karena semuanya berhubungan. Ini beliau SAW juga mengatakan Allah itu bersih dan tidak akan masuk kepada apa? Surganya Allah itu kecuali dengan yang bersih. Tidak akan masuk surga. Yang dimaksud tadi apa? Bersih kita itu daripada dosa-dosa atau kemaksiatan, hasil dari kemaksiatan dosa yang tidak kita obati itu. Nah nanti kalau mau masuk surga kotorannya dibersihkan dulu. Bersihkannya tempat laundrynya ya di neraka. Hati-hati ya. Kalau laundry di sini pakai pewangi karena ucap bau batam. Nah, termasuk yang perlu kita pahami di sini tentang baju pakaian yang disenangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama gamis. Apa gamis? Beda dengan jubah beda. Nah, tidak ada pakai. Kalau jubah itu yang biasanya ada pakai, ada benihnya jubah. Tapi kalau gamis baju kurung, ya. Yang panjang terus dari atas ke bawah. Ya, ada kancingnya menjauh. Yang Solo suka itu gamis, terus gamis. Tapi yang dulu sempat digembor-gemborkan, oh sudah dari orang Arab. Itu. Nabi kita dari orang Arab, nggak usah diute-ute itu sudah. Nggak usah pakai dalil macam-macam, sudah. Allah pilih, mau protes atau tidak? Allah yang tentukan kok. Allah tentukan pilih dari bangsa Arab ya sudah selesai. Kenapa kita protes? Anda protes berarti menunjukkan ada satu perkara di dalam hatinya Pak Jokowi. Hati-hati. Allah juga menyatakan bangsa yang paling mulia itu bangsa Arab. Kenapa? Karena nabinya dari orang Arab. Nanti diperkecil dari suku sampai nah, itu. Sukunya Quraisy, Bani Hashim itu yang paling bagus. Ya sudah, bisa akui sudah. Jangan sampai dalam hati timbul kita yang paling bagus, kita yang paling sopan santun dan lain sebagainya. Gak ada. Inna dina indallahil Islam. Kalau kamu nyampainya Islam yang harus akhlakul karimah. Jadi pokoknya ini Islam dulu. Akhlak karimah seperti yang saya katakan kemarin, orangnya tidak Islam. Akhlak karimah tidak berguna bagi Allah. Akhlak karimahnya bergunanya di mata manusia saja, tapi di hadapan Allah tidak mutlak Islam. Bagaimana kalau Islam tidak akhlakul karimah? Ya ada noda nanti, ada kotoran nanti yang harus dibersihkan di mana? Di mana? Neraka. Tapi mutlak masuk surga itu Islam sudah. Kita jangan protes, apalagi mengatakan semua agama baik. Keliru itu. Salah besar itu. Karena kita orang Islam. Kalau saya kembalikan di awal-awal tentang ini, ya ini kan di sini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dina. Allah ridho kepada Nabi Muhammad SAW Islam sebagai agamanya Nabi Muhammad. Termasuk kita umatnya. Mau kita protes? Tidak bisa. Karena termasuk di penjabaran daripada ayat ini, Sayyid Muhammad mengatakan bahwa di dalam agama Islam terkumpul aturan-aturan, hukum-hukum yang mana hukum ini, aturan ini untuk kemaslahatan manusia. Kalau mau taat patuh dengan aturan agama Islam, pasti bahagia di akhirat. Itu janjinya Allah, bukan kita. Janjinya Allah. Ayo coba sebutkan satu aturan dari Islam yang merugikan manusia. Saya nggak mau orang Islam, merugikan manusia. Nah, sebutin apa aturannya? Aturannya hukum kisos. Kalau nyuri dipotong tangannya, kalau nggak mau dipotong tangannya, diojok nyolok. Gitu. Itu aturan itu. Kalau itu diterapkan maslahat semua. Ya. Nah itu yang perlu kita pahami. Kita jangan sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang Masya Allah luar biasa. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang mana banyak strategi, banyak usaha-usaha untuk menjauhkan kita umat Islam dari Allah, dari kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dijauhkan itu.
kita dilalaikan dengan banyak perkara, makanya kita harus waspada, Bon. Nah, di sini juga ada satu hadis yang dikatakan kita diperintah untuk memperbagus libas itu pakaian. Ada yang mengatakan kalau ilbas itu pakaian kesufian. Salah satu contohnya ini. Ini namanya rida. Terus ada yang dipakai di sini. Ya, ini. Itu anduk, sorban atau imamah. Ya. Ada jubah. Nah, itu ada yang mengatakan kalau di manaqibnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu ilbas, pakaian kesufian. Jadi ketika manusia sudah mendapatkan itu, seharusnya dia lebih menjaga zahir dan batinnya. Menjaga dari apa? Satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, mohon maaf, harusnya orang yang pakai ini sudah bisa menjadi uswah, sudah bisa menjadi tuntunan, sudah menjadi contoh, sudah bisa dijadikan suri taulan. Tapi ada yang mengatakan, itu aksesoris. Iya bagi orang sekarang. Tapi orang dulu, masya Allah, ketika sudah mendapatkan ini, sudah mendapatkan jubah, sudah mendapatkan imamah, itu lebih berhati-hati terhadap apapun, termasuk hukum, tidak main-main. Lebih hati-hati. Bukan ini untuk kebanggaan, tidak. Harusnya menjadi satu tanggung jawab. Termasuk orang yang mendapatkan gelar-gelar kiai, ustaz, ya itu, betul itu. Abah kula atas nuturi kula ketika kula betul itu, betul itu antara kelas 3 atau kelas kali SD. Ibu abah kula paling dawuh, kalau orang lain berbuat salah maka dihukum 1. Tapi kalau kamu berbuat salah, hukumanmu 2. Dan kalau betul Jawa ini harus kewajiban tadi. Kalau orang lain berbuat baik dapat hadiah 1, kalau kamu berbuat baik hadiahnya 2. Itu menunjukkan apa? Tanggung jawabnya itu luar biasa. Apa kira penak dari Habib? Kalau betul jaluk kok tamu enak. Kalau Habib itu dari zatnya. Kalau gelar kiai itu dari keilmuannya. Misalnya kiai, misalnya stres. Apa saya tadi dibagi kiai? Kiai stres. Kiai dulu ujuk-ujuk stres. Jadi yang gila. Apa masih dipanggil kiai? Enggak. Karena ilmunya sudah hilang. Beda kalau dari zat para sadar dari alami seperti Sayyid, Syarif, Syarifah. Nah itu meskipun mohon maaf idiot, bahkan stres kamu dan itu tetap gelarnya masih ada, nggak bisa hilang karena dari zat. Makanya yang sewu tiang trisno itu wonten kali. Tiang trisno itu ada 2. Trisno amargi sifat. Ingkang kaping kali trisno amargi zat. Mahabbah sifati, mahabbah dzati. Tiang trisno amargi sifat contoh kula remen dateng ngaji romat. Soale roman. Nek kadang kula dijamu kayak malam di daerah degan. Macam-macam. Kula remen amargi tiang roman nek boten roman. Juga. Soalnya gak loman, ngoten. Nah, tapi ketika tiang niki wau mahabbahnya karena zatnya. Kula terus ngoten ngaji romat amargi kula memahami ngaji romat niku umatnya Kanjeng Nabi, kawulane Allah taala. Napa mawon nggih kula tetep tresno. Niki ya mahabbah zati niki wau. Bukan melihat sifatnya, karena melihat zatnya. Ini menduduki peringkat paling tinggi. Dan ini sangat jarang orang memiliki. Kalau mahabbah sifat, cah cilik-cilik ini sakit.
berkotak-kotak kayak duit ngoten itu seneng tiang-tiang lari-lari ini. Saya itu seneng. Kenapa? Karena dianggap saya ini roman. Dianggap tiang ini mau lari-lari itu soalnya kayak duit. Itu bisa luntur ketika kebiasaan atau sifat lomannya ini hilang. Tapi kalau senangnya karena satu hal, satu datnya ini tadi, maka apapun yang terjadi, bu pelit, bu roman, bu api, bu elek itu tetap terus abot ini. Saya itu abot, pun sabahan ini, makin ibu-ibu ini. Nah kalian kan Nabi ini didhawuhaken, kula kali jenengan itu diperintah untuk memperbagus pakaian, memperbagus. Bukan berarti harus bernilai mahal, tidak. Nah kalau mampu ya tidak apa-apa. Contoh, nah pulau mampungnya cukup sarung itu yo, misalnya gajah mungkur, misalnya, bukan gajah mungkur mah. Kalau ada mampungnya tak boten, gimana itu? Dengan cara apa? Dijaga kebersihannya. Dicuci, dikasih pewangi, disetrika, ngoten niku. Nek kula kali Haji Rahman ya beda. Haji Rahman ya sing 3 huruf. Nek kula kan gajah mungkur. Nek Haji Rahman 3 huruf. Kata bosone, wis jenenge berarti dhewe sing sarung mereke 3 huruf sampai kuwi tok kan liyane. Iku kelas-kelasan, kudune kelas sing. Nah, ketika didamel untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk menunjukkan prestis boten. Sebagai apa? Bentuk daripada rasa syukur. Pakai nomor kiwon tadi, pakai tengah kiwon. Ngeten. Napa? Kan Nabi nggih ndhawuhaken Allah Ta'ala niku maringi nikmat dhateng kawulane. Dan Allah remen nikmat niku wonten bekasnya. Jadi kuwi kula maksud iki. Dados nek menawi piyantun niku mampu ketika beribadah dengan menggunakan baju yang bagus dan berkualitas, maka lakukan. Sebagai bentuk apa? Syukurnya kepada Allah karena Allah berikan nikmat kepada kita. Sehingga ada bekasnya ini tadi. Oh, berarti nek sholat itu sarungnya 3 huruf niku mau. Mampu soalnya. Nek gak mampu, nggih sing niku wau kula aturaken tapi dijogo aja sampai sarungnya ngepir. Seberapa ya sarung ngepir? Cuci kering pakai gadis kok. Jadi akhirnya wingking itu mriki itu. Oke, ngelinting. Ya seperti itulah bahasa kula pir kan garis-garis kayak niku. Nah, termasuk ini ketika kita pakai baju bagus itu karena Nabi Muhammad memerintahkan. Bagus loh ya. Beliau tidak mengatakan mahal. Ketika mampu untuk membeli yang berkualitas, maka beli. Dengan tujuan yang pertama tadi diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mampu untuk yang bagus, saya mampu untuk yang bagus. Silakan. Dalam rangka untuk ibadah juga. Ya. Kemudian lajengnya ini wow. Nah, Allah baginda Nabi Muhammad SAW dawuhaken wa aslihu wa halikum perbagus dan perbaiki wa aslih perbaiki daripada apa? Rumah tangga. Jadi nek Yusuf ketika di dalam rumah tangga ada satu perkara yang tidak pas, maka segera perbaiki. Itu perintah. Ojo ditunda-tunda. Khawatir nanti. Nopo sing boten pas, dateng dalem. Ini perbaiki. Antara suami istri, antara anak orang tua, antara saudara dan di sini. Di atas yang lain kita disuruh memperkuat ukhuwah, persatuan lebih kepada Islamiyah. Perintah itu jaga silaturahim. Di riwayatnya dikatakan sambung, jika nyambung silaturahim. Jadi disambung itu ketika terputus disambung. Wonten perkara dan dirangkung nih.
diselesaikan ketika ada perkara. Kados baginda Nabi Agung Muhammad SAW pernah di satu riwayatkan ketika Sayyidatuna Aisyah membuatkan minuman. Nah, itu kata segitu belum ini. Ketika diminum, karena saya terasa dibanding kali kan Cipono, enak. Wah, nah kan ini diselesaikan, ini segera di botol. Aku gak enak, ini gak iso dan ini dan itu dan ini dan itu. Botol noten. Kita diperintah untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, ikan botol pas. Ya tadi persaudaraan antara suami istri, orang tua anak, atau saudara. Ampun. Dan sampai apa di sini ketika kita diperintah untuk apa? Tadi memperbagus pakaian, memperbaiki keadaan keluarga, rumah tangga di sini, sampai terlihat oleh manusia sedang menyenangkan. Ya, boten nyubrus ketika pakaian itu tadi. Boten nyubrus, saya sekeco ditinggali, gak marahi ngantuk, gak marahi bosen itu. Clear. Boten ceklani lho nggih. Mosok kayak baju pupuk lagi. Bosen kan. Ya. Nah, Muhammad juga nanti di sini dikatakan beliau ketika di hari-hari istimewa, kalau di sini dikatakan Idul Fitri, hari Jumat, itu beliau menggunakan baju-baju tertentu. Hari Jumat dikatakan hari lebarannya kita. Sedoyo ngapain? Minggu riyo. Pasukannya saya. Iya. Tapi ada di Indonesia kan di Jumat senang. Gitu loh. Bu sekolah, bu pegawai kayak Jumat itu senang. Terimingan. Aduh, buat itu. Gitu. Jumat ini. Gue kalau kan ngomong itu zaman akhir lagi konten Jumat ini. Senang. Olahraga itu gimana olahraga. Jadi ibadah. Tapi sesuai dan pernah di kitabnya Syekh Ibrahim bin Yusuf An-Nabhani itu dikatakan ketika beliau khutbah waktu Jumat juga Idul Fitri pernah diriwayatkan beliau itu menggunakan pakaian berwarna hitam dan merah. Tapi warna yang paling disukai baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu adalah putih. Yang paling disukai putih. Tapi pernah dibacakan beliau pernah pakai baju hitam. Nah, ulangnya ini bukan pulau boleh dukungan ini, boleh jalan boten. Putih juga merah beliau pernah menggunakan di khutbah Jumat dan juga itu antara dua ini. Yang paling sering, yang paling disukai adalah putih. Nah, kalau dengan pakai rasukan putih, niatkan ini warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Di bagian lain hijau juga pernah. Dan ketika memperbagus pakaian, memperbaiki rumah tangga, sampai orang yang melihat itu senang gitu, karena enak dipandang. Wah, nek kadung zaman tanggane krungu. Kadung main sinetron tanggane krungu boten ngoten. Kemudian baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan di sini seperti yang saya sampaikan tadi, Allah itu memberikan nikmat kepada hambanya dan Allah senang ketika nikmat ini ada bekasnya. Gitu masuk di bawah sih kalau sampai akhir ini salah satu ini. Kita diberikan termasuk Islam, iman, jadi kita harus menampakkan dalam artian ibadahnya ini tadi yang kita lakukan ini menjadi tanda bahwa Allah berikan nikmat ini ada bekas. Bekas itu bukan yang dimaksud sudah rampung, boten, tetap berjalan tanda. Lebih kepada tanda tadi. Kita Islam, sholat. Kita Islam, zikir, puasa, bahkan akhlak karimah juga lebih dikedepankan. Karena kalau kita di dalam sifat sholat Nabi itu dikatakan
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan orang yang melaksanakan sholat itu akan berbeda dengan manusia yang lain, lebih unggul dalam artian lebih mencolok, terutama pada akhlak karimahnya, lebih sabar, lebih santun, lebih amanah, lebih seperti itulah. Jadi lebih menunjukkan ini daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ini kalau paling anu mau. Nah, termasuk Nyun Sewu nih. Nyun Sewu. Kita sebentar lagi ini, insyaallah semoga semuanya diberikan panjang umur kita dan nah, kita akan masuk salah satu bulan yang berharga bagi kita, juga istimewa bagi kita. Kalau kita menganggap itu satu berharga, tentu kita akan menjaga, tidak main-main. Kalau kita menganggap itu satu yang istimewa, juga kita tidak akan main-main, yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa kok dikatakan berharga dan istimewa bagi kita? Karena di bulan itu junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Saya pakai analogi seperti ini. Ketika panjenengan teman dengan putranya panjenengan, ketika Anda senang kepada seseorang dalam artian mungkin sanak famili atau mungkin istri atau mungkin suami, ketika ada hari yang bersejarah menurut panjenengan, maka jenengan akan mengingat momen tersebut. Bisa jadi hari pernikahan, ulang tahun, atau apa. Maka Anda akan mengingat momen tersebut. Dan mungkin Anda bisa merayakan. Yang sering terjadi itu adalah mungkin perayaan hari kelahiran. Mungkin beda. Hari kelahiran, kalau semua lahir. Kalau nikah, mungkin sebagian sini ada enggak, belum nikah, bukan tidak nikah, belum nikah. Nah, nanti ketika senang, maka hari pernikahan akan diingat, hari kelahiran akan diingat. Kalau orang Jawa, no, bukan, tegas sinten, kamu itu kita bukan hari kelahiran. Oh, kalau kita tidak sinterikuan, kamu hari kelahiran. Nah, ketika hari kelahiran mungkin ada yang merayakan. Kalau kita melihat para orang-orang kalau di TV, di medsos itu begitu gembitanya, gembiranya ketika merayakan hari kelahirannya. Tapi kita harus bijaksana di situ. Untuk orang yang istimewa, kita akan membuat yang istimewa. Bahkan ada satu riwayat itu terjadi di kota Baghdad, di negara Irak, kota Baghdad. Ada orang ini dikatakan kalau mandi, cuci baju, merubah penampilannya ketika bulan Rabiul Awal. Padahal di luar itu dia melampaui batas. Ya mungkin berbuat maksiat, mungkin nggak pernah ibadah, Allah alam. Dikatakan di cerita itu dia sering melampaui batas. Jadi tingkahnya tidak karu-karuan. Tapi ketika bulan Rabiul Awal, dia merubah penampilannya, mandi, cuci baju, potong rambut, mungkin potong kuku, merubah penampilannya dan mengadakan satu perayaan di dalam rumahnya, undang tetangga-tetangga untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika batas usianya sudah habis, umurnya sudah habis, dia meninggal. Nah, ketika si orang ini meninggal, dia diimpikan orang yang pernah memberikan nasihat kepada orang tersebut, seorang tokoh ingkang nuturi lah, cah nom iki kok karu-karuan iki kawanku diken tobat kan sapi tunggalane satu negaranya. Tapi ketika lari niki wau Nyun Sewu meninggal dunia, tiang sing nuturi niki wau kali Allah ditakdir mimpi tiang sing meninggal niki wau. Datang lebeti mimpi sing tiang nuturi niki wau. Lari sing Nyun Sewu ketika teng alam dunia ini dianggap kurang pas, makanya diberi dinasehatin. Niki gadai kali Allah Ta'ala diparingi pakaian kebesaran, pakaian isu, pakaian kebesaran. Mungkin kalau menjadikan kalian tahu takdir
diparingi pakaian kebesaran surga. Yang di situ diriwayatkan pakaiannya warnanya hijau. Dengan kalau itu sombong ngeten iki. Nek ngeten iki mapak ngeten iki itu sombong. Pun gagal paham. Nek wonten tiyang ngeten iki mapak ngeten iki jenengan pikir mawon lah, tapi jenengan batin eleke wujuden. Ojo diomong sombong bahaya, jenengan nek ngukumi tiyang sombong itu bahaya. Sombong iki makome iblis iki. Lare jenengan Pak. Bahaya kita ngawai diri bilang jangan gampang-gampang mengucapkan sombong. Hati-hati. Sombong itu makomnya iblis. Nek jeneng menawi jenengan semerap tiang mampahe ngeten wis jenengan anggap keleke wudunen. Pun besar loro. Nah, ngimpi niki wau tiange ngoten damel rasukan sing masyaallah istimewa itu. Terus tiang niki wau takle. Nek dijawane cara Madiun, le awakmu biyen di dunya lho ora karu-karuan uripmu iki. Lah kok awakmu entuk ngene iki teko endi? Perkara ni apa kok sampe entuk kamulyaan ngeten iki? Maksude nggih, wong gandhahi pakaian surga berarti posisine nggih teng surga. Kok entuk iki? Napa? Lare niki wau matur dhateng iki wau dhateng tiyang sing nutur niki wae. Kula niki ben bulan Rabiul Awal, ati kula bungah. Ati kula seneng. Dateng bulan niku Kanjeng Nabi dilairaken. Kula seneng, terus kula adus, kula umbah-umbah, klambi kula umbahi, kula dandan sing sae, terus kula ngundang tangga-tangga kula kagem ngrayakaken laire Kanjeng Nabi, terus kula jamu, kula paringi dahar. Asbab bungahe kula terus kula napa bahasane tiyang sakniki cakne teng urip kula diadus niku wae dandani awake ngresiki awake rasukane diubah amargi mandi cuci baju berpenampilan bagus mengundang tetangganya menjamu tetangganya dalam rangka berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala paling kemuliaan kados mekaten. Terus saya begini, sing ingkang perlu kula panjenengan sedaya garis babahi niku perkawis manah kula lan panjenengan. Pripun badhe nyambut bulan Rabiul Awal niki? Sampun bungah napa dereng? Pun bahagia napa dereng niku? Kuncine teng niku. Belajar bungae mlebet dhateng sasi Rabiul Awal kados bungae jenengan badhe ulang tahun itu kan. Bukan nek digawe nopo kok diundang kanca-kancane dikek jajan lan sak pitunggalan. Bungae kados ngoten. Belajar nek bahasa kula. Ayo belajar. Ketika selama ini ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal standar tidak ada rasa bahagia seperti bulan-bulan sebelum-sebelumnya. Wah, itu bahaya besar. Bahaya besar. Kenapa? Yang saya natos mireng namanya Abu Lahab. Abu Lahab dan surat Al-Ahzab itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ingkang datang surat itu wau Allah Ta'ala pun janji, pun takdir Abu Lahab ini dados penghuni neraka. Akan tetapi ketika Abu Lahab meninggal, Abu Lahab ini sinten sih? Sinten Abu Lahab ini? Pamane Kanjeng Nabi. Dados abai Kanjeng Nabi sinten? Sayyid Abdullah. Gadhahi sederek Abu Lahab. Gadhahi sederek Utsman. Ayo Abu Talib. Gadhahi sederek Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas niki uswane kali Kanjeng Nabi ini kacek iki kata, tapi statusnya paman. Kata saudara daripada ayahnya. Sayyid Abdullah. Abu Lahab ketika meninggal, ketika mati, itu diimpingan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ngimpi ketemu Abu Lahab iki wau ngimpi. Terus ditakleti kali Sayyidina Abbas.
Nek bahasane, kalau bahasane cara Medion Kang ngoten. Karena lebih tua kan. Mas ngoten. Piye kabar? Nek cara Medion. Bagaimana keadaanmu? Abu Lahab cerita. Kula niki dino-dino siksa kalian malaikat diperintah Allah. Disiksa. Kalau kubur ini disiksa terus. Kecuali dino Senin. Dino Senin itu kula dipreni siksane. Terus wonten riwayat ketika dinten Senin Abu Lahab iki saged minum saking jari jemari. Wallahu a'lam sing putih, entah jempol itu wallahu a'lam saya. Ada yang mengatakan ibu jari, wallahu a'lam. Dari jarinya ini Abu Lahab bisa minum, tapi khusus hari Senin. Dan siksanya dipreni. Sebabnya apa? Ketika dinten Senin, kan Nabi lahirnya kan dinten Senin. Budaya Abu Lahab, Suwaibah, niku mlayu ketika Sayyidatuna Aminah melahirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Suwaibah iki semerap langsung melayu. Datang tuane sinten Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika kanjeng Nabi lahir itu asal kabar saking Suwaibah. Suwaibah saja, ya Sayyidi, tuanku, sedereke jenengan. Sing dimaksud istrine Sayyidina Abdullah, yaitu Sayyidatuna Aminah. Sedereke jenengan iki nglairaken putra. Wanteng larene. Arene wanteng. Lah, ketika Abu Lahab krungu niku wau, kabar niku wau lahire Kanjeng Nabi ketika dewasa menjadi musuhnya. Ketika sudah mendapatkan perintah untuk berdakwah, akhirnya posisi menjadi musuh daripada Abu Lahab ini. Wow, niku Abu Lahab senengnya bukan main. Rasa senengnya itu diwujudkan dengan membebaskan Suwaibah yang posisinya sebagai budak, karena Abu Lahab senang dengan kabar yang dibawa Suwaibah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka Suwaibah dikatakan oleh Abu Lahab, kamu merdeka, bebas awakmu. Aku seneng soalnya. Soal seneng apa? Kan Nabi lahir. Lah, rawa seneng ingkang dialami niki wau. Ingkang diwujudaken dengan membebaskan Suwaibah sebagai seorang budak oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dilupakan. Siapa Nabi Muhammad? Kekasihnya Allah. Orang yang dinas di dalam Al-Qur'an penghuni neraka, tapi bergembira dengan kelahiran kekasihnya Allah yang notabene-nya dia tidak tahu kalau besarnya menjadi musuh. Maka rasa senang pada saat itu tidak dilupakan oleh Allah, memberikan satu keringanan siksa dan diberikan nikmat bisa minum ketika hari Senin. Terus pripun? Kula kali jenengan ingkang nyuwun sewu mulai ceprot lahir niku Islam, melakukan aktivitas orang Islam, dan mohon maaf sering membaca sholawat dan ngapunten malih nyuwun dhateng Allah taala, mugi-mugi dhateng manah kula panjenengan sedaya ditanam kalian Allah raos tresna dhateng Kanjeng Nabi pripun bijin Al-Qur'an. Jangan pikir ribuan, jangan pikir. Tapi berbanding terbalik ketika kita mengaku muslim, tapi ketika masuk bulan Rabiul Awal, bahkan di bulan-bulan yang lain, hati kita kepada Nabi Muhammad standar, gak enek rasa bahagia ketika memasuki bulan Rabiul Awal. Na'udzubillah min. Ayo belajar apa? Belajar seneng ketika masuk bulan Rabiul Awal. Nek cah nom-nom niku wau, cah nom-nom niku kula seneng. Di khususnya bukan tentang bulan Rabiul Awal, tapi datang lebetnya bulan Rabiul Awal khususnya tanggal 12. Nyelengi kagem nopo? Kagem seneng ketika pas tanggal 12 niki ndamel sarungannya. Ya semampunya tuku gajah mungkur, apa gajah mungkur, gajah koprol. Gajah koprol. Tumbas niki. Menawi saged ditambah niki. Menawi saged ditambah niki. Rek boten saged dipadosi sing paling sae nurute tiyang niku wau diumbah. Pokoknya pewangi 500 atau 1000 gitu. Digo aja suwe-suwe. Maka digo suwe-suwe ambune gak enak ta, Jadi kirang menit ngoten niku
terus dijemur, disetrika, didamel malam rolas dengan tujuan, dengan dasar apa? Seneng karena hari ke-12 di bulan Rabiul Awal adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujudkan rasa senang itu dengan cara apa? Dia mau pulang. Yang penting gak melanggar syariat. Nek melanggar syariat, misalnya gak ada duit nih gue, lo seneng tanggal rolas, kak nanggap serah. Asal itu, oke? Ada nangis. Oke, jadi seneng nih gue. Ayo kita belajar bergembira, khususnya ketika masuk bulan Rabiul Awal, dan di bulan Rabiul Awal itu berusaha untuk bergembira, berbahagia, karena di bulan itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dengan kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita dengan memperbanyak, mengistiqomahkan dan mengagungkan ajaran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan kata lain, sunah-sunahnya dilampahi pun setengah songo luwih gitu. Lebih mek 15 menit nyuwun ikhlasin. Termasuk dengan wau kalimat haji itu dihukumi mangke pembukaan dan daftar. Kalau kesannya betul bingung, nyepati kendaraan, usul niku wau kula setuju Bu sinten wau. Nama rasulan ijo sukan. Bismun. Bupani usul damel cocok. Iya. Nah, pokoknya itu kan demen jadi kan paketan tebih itu bukan laju. Nek truk boten apa-apa. Ya nek saged nggih ana hipis niku lho. Tujuane seneng iki wau, seneng iki. Dereke tiap-tiap ingkang remen badhe nyambut bulan Rabiul Awal. Maulid. Ini terakhir kula garis bawahi jenengan pun tiyang ingkang rawuh dateng majelis maulid niki wau rawuh lho nggih. Mboten pek pocong tok, pocong ngangane tok tapi gak budal apa wae kan niku nggih. Pembalan. Piyantun ingkang rawuh dateng majelis maulid niku nek dawuh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Hudi niku dawuhaken piyantun niku wau diundang Kanjeng Nabi. Diundang Kanjeng Nabi. Lho saya itu niku, makanya ketika jenengan memahami wah aku diundang Kanjeng Nabi, betul-betul bahagia. Jenengan rawuh teng majelis maulid niku ngantuk lho gak ono. Saestu niku, tapi jenengan wis melok kancane dudu kaya kapan kan gitu. Meskipun kayak kopi lho niku. Niku sing kayak kopi iki kok sing kayak kopi. Meskipun kayak kopi, kayak lemon, wis sing ngantuk ae. Nah, mindsetnya, wah, mindsetnya Jowo gak? Sudah mindset tuh, mindset itu pola pikir, cara berpikirnya dirubah. Kita datang di majelis maulid itu diundang Nabi Muhammad SAW. Ya, diundang. Nah, pun, mungkin mau Allah Taala paling mengertosan pemahaman ikan leres, ikan saya perkawisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berkawis kekasih pun baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin. Insyaallah selasa ngajen bahas tentang kebersihan rumah dan masjid baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna, la tahtikir sidra anna, wa'afina wa'fu anna, wa kullana haythu kunna. Ya Rabbi ya aliman hal, ilaika wajjahtul amal, famdud alaina bil iqbal, wa kullana muslihil bal. Ya Rabbi ya rabbal arbab, abduk fakiruk alal bab, adda wa qad badal asbab,
مستدركا بعدما مات يا واسع الجود جودا الخير خير وعندا فوق الذي رمى عبده بارك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق ترى يا مسيع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائل والأحضار يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فاغفر بعفوك ذنبي واسر قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي ستا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلم وإفكي وسوء فعل وتركي والشهوة الكير والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عكيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن السبيل السوية أضحكت روج علي والقصد هرجة والمال يا ربي قد غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة قلبي فانظر إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي اهدل علينا العوافي فليس شعث مخافي عليك تنزيل واجمال يا ربي عبد ببابك يخشعني مع عذابك ويتجي لثوابك وقلت رحمتك أبطال وقد أتاك بعذري وبانكسار وفقري فانزل بيسرك عسري بمد جودك والإفضال ممن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واشفه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على التعنت بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يرجى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كان مجهول وزالة محمد الحكي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نعمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فردا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدد طرش السحب والحمد لله في البدء والتناهي. Tapi kalau ini nggak pendek ngeten, bukan tenang, sebetulnya bisa kan akan pakai sing jauh. Ini juga pakai juga. Betul, ampun.